Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin kami muliakan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat paripurna tanggal 6 Februari 2024, maka acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2024. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21P tahun 2024 tanggal 2 Februari dan 23P tahun 2024 tanggal 5 Februari tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Yaitu 1. Saudari Doretun Nafisa dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Banten 3. 2. Menggantikan saudara almarhum Haji Desmond Junaidi Maesa. 2. Saudara Haji Samsul Bahri dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Kalimantan 1, Selatan 1, menggantikan saudara Dr. Andes Haji Saiful Rashid MM. 3. Saudara Ali Imron Bafadal dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, menggantikan saudara Haji Bambang Kristiono SE. 4. Saudara Haji Jumriah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Barat, menggantikan saudara Haji Arwan M. Aras TSOM. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020, anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan tersebut, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024? Setuju. Kemudian marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang akan saya wakili. Untuk itu izinkan saya membacakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR, para anggota DPR, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kehormatan dan karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, selamat datang kembali untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui kewenangan konstitusional DPR RI. Kita baru saja melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dirayakan pada setiap 5 tahun sekali, yaitu pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Semoga Bapak Ibu anggota yang terhormat dapat kembali terpilih untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya, dan tetaplah menjaga komitmen untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain jika belum berhasil terpilih. Pelaksanaan tahapan pemilu 2024 masih berlangsung hingga saat ini. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI dan DPD RI, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Setiap tahapan pemilu 2024 membutuhkan komitmen semua pihak penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu Pancasila, pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang terpenting bagi kita semua adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas.
Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari yang lalu dan tetap menjaga ketertiban dan persatuan Indonesia walaupun pilihan rakyat berbeda-beda. Tetapi untuk bangsa dan negara hanya ada merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini terdapat sejumlah tugas konstitusional di bidang legislasi, yaitu melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI memegang peran yang sangat penting mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, religi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat memenuhi kepentingan sosial dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kepentingan publik sesuai dengan tujuan bernegara. Sehingga dalam membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah selalu memperhatikan berbagai perspektif untuk dapat merumuskan substansi undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Alat fungsi anggaran DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memantau dan mengevaluasi agar APBN tahun anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN tahun anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Saat ini rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dan setiap alat kelengkapan Dewan, serta hal yang menjadi perhatian luas dari masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian rakyat saat ini adalah mahalnya kebutuhan bahan pokok. Pemerintah harus dapat mengatasi hal tersebut. Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga masalah kelangkaan bahan pangan tidak berulang pada tahun-tahun mendatang. Fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 4 akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, akuntabel, serta rakyat dimudahkan hidupnya. Pada masa sidang ini, DPR RI juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa berkuasa penuh dari negara sahabat. Untuk masa persidangan ini, DPR akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, dan kegiatan diplomasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan diplomasi antara DPR RI dengan parlemen negara lain, serta meningkatkan kerjasama antar negara dalam menghadapi berbagai masalah global. Berkaitan dengan pemilu 2024, DPR RI telah melaksanakan program kunjungan pemilu untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan mengundang perwakilan parlemen negara-negara sahabat.
Kegiatan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 di Provinsi Bali, diikuti oleh 16 perwakilan Parlemen Negara Sahabat dan 3 organisasi internasional. Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan 4 dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR. Rencana kerja secara umum DPR RI ini agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia sehingga dapat ikut berpartisipasi bersama DPR RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 akan dimulai hari ini Selasa 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024. Atas nama pimpinan DPR RI kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanda Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Hadirin yang kami muliakan, sebelum Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI, yaitu nomor R05 tanggal 5 Februari 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negara RI atas nama Saudara Ragnar Antonius Maria Orat Mangun. R09 tanggal 28 Februari 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan RI atas nama Saudara Tom Jan Marinus Sae. R10 Presiden tanggal 28 Februari 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan atas nama Saudara Martin Vincent Paes. Berdasarkan pasal 256 Ayat 2 Tata Tertib DPR RI, rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Maka berkenaan dengan surat-surat tersebut, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI guna membahas surat tersebut dan hasil pembahasannya dilaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Kemudian DPR RI juga sudah menerima surat R03 Pres 01 2024 yang tanggal 5 Desember 2023 sudah dibacakan pada tanggal 6 Februari pada paripurna yang lalu, hal penyampaian rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan ini disampaikan bahwa pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang dalam undang-undang usul inisiatif dari Balik DPR RI. Interupsi pimpinan. Nanti ya. Selanjutnya kami minta persetujuan untuk penugasan Balik DPR RI pimpinan untuk membahas interupsi hal tersebut. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Instruksi belakangan ya, kita mengikuti pelantikan anggota antar waktu. Setelah itu kita kasih kesempatan kepada rekan-rekan anggota DPR yang ingin memberikan instruksi atau kemudian menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI kami persilakan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI.
Persiapan upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada para calon anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2019-2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21/P dan 23/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Ke-1. Terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2019-2024 masing-masing atas nama 1. Durotun Nafisah, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Banten 2. 2. Ali Imron Bafadol, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. 3. H. Syamsul Bahri R, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Kalimantan Selatan 1. 4. Hajah Jumriah, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 5 Februari 2024. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Wakil Ketua DPR RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama masing-masing. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama masing-masing? Siap, bersedia. Dan saya lihat karena ini semua beragama Islam, maka saudara-saudara akan disumpah, saudara-saudari akan disumpah menurut agama Islam. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara sadar dan mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat kepada para anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu telah selesai. Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan dan para anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup sidang dewan, tadi ada beberapa rekan yang mau menyampaikan aspirasi. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional.
Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu, sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian interupsi kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alidrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS, biaya operasional sekolah. Kita pahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita, persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana prasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20% pendidikan, biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengutak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan, terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka. Mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi, jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana-wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bu Lulu. Tolong Pak Fahmi, mikrofonnya dimatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain.
Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak boleh tinggal diam. Jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet, kemudian Pak Herman Hairon, terakhir Pak Arya Bima. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet, nomor A431 dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tidak hanya di medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk kemudian mengantri beras, tetapi saya saksikan sendiri di dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kita melalui pimpinan maka saya sampaikan mohon pemerintah hadir di sini bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. 2023 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi, harga beras di rakyat kita, di masyarakat kita juga tidak turun. Tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani. Yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada rakyat kita yang kebutuhan beras ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan beras yang terjangkau. Disinilah kemudian kita menuntut hadirnya pemerintah tetap menjaga kesejahteraan petani agar panennya bisa dibeli dengan harga mahal, tetapi kebutuhan rakyat kita dengan mendapatkan haknya, yaitu beras dengan harga terjangkau, juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, melalui pimpinan, agar pemerintah serius untuk melakukan
bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun. El Nino sudah lewat, tidak menjadi alasan untuk kemudian ini menjadi harga mahal, tidak. Tetapi saya lebih soroti bagaimana keseriusan petani dan keseriusan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk mengatur masalah logistik dari pangan kita. Data yang saya dapatkan bagaimana pemerintah hanya membeli 2% dari seluruh petani, potensi petani kita. Ini data dari Bulog saya dapatkan, hanya 2%. Artinya 98% seluruh panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta. Sehingga hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar. Kenapa? Karena pemerintah tidak menguasai stok. Berapapun yang dilakukan impor, hanya kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan lebih kepada keuntungan ekonomi. Tetapi untuk menjaga kestabilan harga, sekaligus juga menjaga kesejahteraan petani tidak akan didapatkan. Sekali lagi, melalui pimpinan, saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, setelah sidang Dewan yang saya hormati, Herman Hairon A544 Daerah Pemilihan Jawa Barat 8. Pertama, tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan. Oleh karenanya mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya, dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain, saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, terkait dengan makan siang gratis, saya juga aneh karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana, dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana, karena juga perhitungan suara masih berlangsung, presiden belum ditetapkan, dan tentu juga dalam perjalanannya kalau kemudian ada piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tangerang. Adapun kemudian pencantolan anggaran terhadap POS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik, dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini
nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana, tinggal bagaimana ke depannya, dan ini akan kita bahas bersama. Program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul, dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor. Saya kira demikian, Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terdata di meja pimpinan ada 3 lagi, dan saya pikir cukup sampai dengan 3 lagi karena juga waktu semakin siang. Saya persilakan Pak Arya Bima, setelah itu Pak Kamarus Samad dan Pak Johan Rosihan. Setelah itu kita tutup sidang kita. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan Dewan, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah. Yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan, situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal. Yang kedua pimpinan, mengenai masalah perut rakyat, yaitu masalah beras. Hari ini saya membaca di media mainstream, media online, kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor. Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita. Vietnam menutup ekspor beras ke kita. India juga demikian. Kalau kita ada defisit neraca suplai beras, kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor. Untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor. Demikian juga ramalan produksi nasional kita. April baru dimungkinkan ada panen. Dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh 1 bulan. Berarti April, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium? Pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu. Ya.
Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik, apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres. Kita masih akan banyak persoalan-persoalan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini pun di luar juga ada demo-demo. Baik Pak Arya Bima, waktunya udah habis. Saya agak menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama. Kita sementara waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat. Jadi mungkin kita akan optimalkan Komisi 4 untuk turun ke lapangan maupun ke pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi dari Pak Arya Bima dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kamru Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota DPR RI, saya Johan Rosihan, A451 fraksi PKS, Dapil NTB 1 wilayah Pulau Sumbawa. Menyambung sedikit soal beras ini Pak Ketua, alhamdulillah pekan kemarin kami Komisi 4 sudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Jogja melihat beberapa kondisi gudang Bulog yang memang tiba-tiba ada beras itu. Nampak dari karungnya yang baru dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya pimpinan ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Apalagi sebentar lagi Ramadan akan datang, di mana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini tentu memastikan keberadaan beras ini. Yang kedua, ada lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Karenanya kalau ini tidak diantisipasi segera, maka ini bisa terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat. Nah untuk itu Pak Ketua, menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi Mas Slamet, satu, kita desak kehadiran pemerintah, iya, tetapi harus kita pastikan juga bagaimana bentuk kehadiran mereka. Ya, saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu, mau selesaikan blok sekian di KN segala macam itu, hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Ya, kita butuh sekarang ini stok 2,5 juta ton untuk menormalisasi stok kita di Bulog. Karena itu Pak Ketua, pimpinan yang saya hormati, saya usulkan kalau pansus terlalu jauh, mohon difasilitasi Pak, rapat gabungan komisi. Jangan hanya diserahkan kepada Komisi 4, karena Komisi 4 itu betul ada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional di situ, tapi juga ini bisa melibatkan kementerian-kementerian lain, terutama Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Usul saya Pak Ketua, tolong dibentuk rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan persoalan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Masukannya nanti minggu depan pimpinan Dewan akan membuat rapat konsultasi yang mengundang Komisi 4, Menteri Pertanian dan beberapa kementerian terkait untuk membahas soal ini, dan akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR Pak Rahmat Gobel yang membawahi Komisi 4. Silakan Pak Kamru Samad. Terima kasih pimpinan dan anggota Kamru Samad A79. Pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik, dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui revisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan
yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar, mencapai 164 juta partisipasi rakyat, lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu, kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket.